Saya beralih ke Ibu Rubini. Silakan Ibu Rubini. Terima kasih. Salam Pak Yosef Roy. Salam. Mohon maaf kami tidak buka kamera ya Pak karena Oh iya, Kak. baterainya Iya, baterainya habis. iya. Puji Tuhan, salam semuanya. Salam Ibu ada Safangfang, tim Arizona, manusia-manusia Elohim, mempelai-mempelai Yesua Hamasiah yang sangat luar biasa. Bapak Yosef Roy, izinkan kami bersaksi tentang berkat dari Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa. Iya, silakan. Kami di dalam tudung pelayanan menorah Bapak Yosef Roy Gembalakan beserta Ibu Ada Safangfang dan seluruh tim Arizona juga manusia-manusia Elohim, semua yang terkasih, yang saya alami selama ini sangat luar biasa. Saya penyembah Bapak Yahweh sangat lama, tetapi tidak seperti yang saya alami setelah saya baptis peneguhan, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Yosef Roy pada kami. Habis baptis pembaruan, mujizat-mujizat terus dinyatakan pada kami, sangat banyak sekali. Kalau kami saksikan hari ini mungkin menyita waktu sangat lama. Oleh karena itu, kami hanya menyampaikan kesaksian-kesaksian dan pertolongan Bapak Yahweh yang luar biasa. Ketika saya habis baptis peneguhan, sekitar 3 hari kemudian saya diizinkan mimpi. Baptis saya itu tanggal 28 Mei tahun 2024 kemarin yang kami terima sekeluarga. 3 hari kemudian saya mimpi. Di dalam mimpi itu saya sudah mandi bersih, saya sudah berdandan cantik, rapi. Kami sekeluarga itu sepertinya berjalan mengikuti perjalanan Pak Yosef Roy serombongan. Tapi kok di dalam mimpi itu Pak Yosef Roy sepertinya naik kendaraan, cepat sekali. Nah, sedangkan saya berjalan di jalan yang terjal, padahal saya sudah berdandan rapi. Kami berusaha mengejar rombongan Pak Yosef Roy, akhirnya saya semakin dekat, akan mencapai rombongan Bapak Yosef Roy sekeluarga dan seluruh tim. Nah, di dalam mimpi itu akhirnya saya mendapat bisa ketemu dengan rombongan itu, tapi tetap perjalanan saya itu dalam keadaan jalan yang masih terjal, tapi jalannya itu putih, batu putih, tapi kayak bahasa Jawanya grujal. Disitulah terus mimpi saya mencapai Pak Yosef Roy sekeluarga, puji Bapak Yahweh. Nah, hari berikutnya saya mimpi ketika doa Jumat pagi, ketika Pak Yosef Roy suruh menghimbau menerima kuasa dari Bapak Yahweh, kami diperlihatkan di ruang tamu kami itu ada figura besar seperti saya memandang Pak Yosef Roy sekarang ini. Hidup di ruang tamu kami itu Pak Yosef Roy baru khotbah, memberi pencerahan pada kami, dan kami menyambung hingga kami connect, bisa berkomunikasi langsung. Di situ dibarengi suami saya itu sepertinya dikasih lihat sebuah tangan Adonai Yesua. Nah, suami saya itu meraih tangan itu. Sampai berdiri akhirnya dapat tangan itu. Sambil pujian penyembahan akhirnya dapat meraih tangan itu sepertinya tangan Adonai Yesua Hamasiah. Habis itu di talit ada sit-sit itu mengalir minyak deras sekali dalam penglihatan langsung. Itulah mujizat-mujizat dan
petunjuk-petunjuk Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach diberikan kepada kami sehingga kami semakin kuat, semakin kami mendekatkan diri pada Bapak Yahweh Yesus HaMashiach sehingga ketika Pak Yosef Roy itu live mendadak siang-siang nggak tahu kapan itu harinya, saya kan pas tidur itu jam 1:30 ada suara Pak Yosef Roy telepon kamu, langsung saya bangkit meraih telepon itu, HP saya di sebelah saya. Nah kok saya buka itu YouTube tuh live, tapi sudah ditutup 2 akhir. Wah saya kecewa sekali. Aduh Bapak Yahweh, ampuni aku terlambat untuk merespon. Jadi saya gini Pak doanya, walaupun terlambat, tapi kuasa Bapak Yahweh tidak terbatas ruang dan waktu. Hadirat Bapak Yahweh tetap ada di sini. Melalui mempelaimu Pak Yosef Roy, pasti aku mendapat berkat yang dahsyat, saya bilang gitu. Saya sambil gemetar bangun tidur, waduh luar biasa ini. Malaikat Bapak Yahweh atau Roh Yahweh Lohi memberitahu pada saya, tidur pun dibangunkan, diberitahu, Bapak Yosef Roy itu telepon kamu. Saya buka, suara jelas sekali. Langsung saya bangun, buka HP kok benar, live. Tapi sudah terakhir. Nah, akhir-akhir ini ada berkat yang luar biasa melalui donatur yang mengirimkan banner seperti Ibu Trivena saksikan, kami mendapat 2 banner, Pak. Luar Haleluya. biasa. Ya, sudah bayar satu kami gunakan di rumah kami, satu digunakan tempat putri kami. Dan banner itu saya praktekkan sesuai petunjuk Ibu Hadasa Fangfang, Ibu Farida Wongso. Saya kasih minyak urapan, saya mintakan kuasa Bapak Yahweh bekerja di banner itu. Saya kibas-kibaskan, saya suami saya ngelilingi rumah setiap jam 2 malam itu saya doa sambil mengibas-ngibaskan sekeliling rumah. Puji Bapak Yahweh, dahsyatan terjadi ketika gempa mendadak kemarin. Ibu Farida telepon, Ibu Wilda Lubis telepon, Ibu Farida WA gimana keberadaan kami. Luar biasa beliau memperhatikan kami di Gunung Kidul yang dekat pantai ini. Tapi di sini Bapak Yahweh melindungi kami. Haleluya. Sesuai dengan petunjuk Bapak Yosef Roy, minta kuasa Bapak Yahweh menurunkan malaikatnya yang setia taat untuk menopang rumah dan sekelilingnya maupun keluarga kami. Itu terjadi dahsyat luar biasa. Hari berikutnya Pak, saya kibas-kibaskan lagi doa malam sama suami saya. Di ujung ruang tamu itu ada semacam kayak belatung tanah itu basah. Itu kelihatan di situ. Terus akhirnya saya ambil, saya bakar, saya doakan. Aku doakan, saya kembalikan kepada yang mengirim. Kami tidak tahu, kami hanya berserah pada Bapak Yahweh. Kalau ada orang yang jahat pada kami, saya mengikuti doa Pak Yosef Roy, Pak Henok Rudi, saya kembalikan kepada yang mengirimnya. Yang melakukan itu bukan berhadapan dengan saya, tapi berhadapan dengan kuasa Bapak Yahweh dan malaikat-malaikatnya. Karena saya yakin, percaya hidup kami di sini itu ditaruh Bapak Yahweh untuk hormat kemuliaan Bapak Yahweh. Dan hanya kami sekeluarga yang percaya Bapak Yahweh bertahan. Zaman tahun 2014 ada 28 jiwa yang percaya Bapak Yahweh. Tapi akhirnya rontok semua Pak. Hanya kami yang dipilih sampai saat ini. Akhirnya ketemu pelayanan menorah, dibimbing luar biasa. Kami diberi kedewasaan. Memang tadinya anak-anak, bayi Pak, kami masih bubur sehingga kami tidak bisa mengecap makanan yang keras. Tapi puji Bapak Yahweh, saya selama ikut pelayanan menorah, saya semakin dicelikkan, dibuat dewasa, dibuat saya itu terkagum-kagum. Sehingga saya itu gimana caranya saya bersaksi untuk kemurahan Bapak Yahweh yang sangat luar biasa ini. Dan kemarin malam, banner itu saya
pergunakan lagi, saya minta kuasa Bapak Yahweh bekerja di banner itu sesuai petunjuk Pak Yosef Roy, saya kibas-kibaskan di tanah yang akan aku jual itu Pak. Kan pernah saya minta dukungan doa untuk tanah yang akan kami jual. Nah itu ada keponakan saya itu kan orangnya tahu kuasa kegelapan ya. Dia negur saya, kok itu kamu bubarkan gitu. Bukan saya yang membubarkan, tapi kuasa Bapak Yahweh. Siapa yang berani melawan kuasa Bapak Yahweh, tanggung sendiri, saya bilang gitu. Saya kibas-kibaskan, saya kasih minyak urapan yang sudah kami doakan setiap hari Jumat yang Bapak doakan itu, saya pergunakan, saya imani bahwa itu kuasa Bapak Yahweh ada di situ, air saya ciprat-cipratkan. Dia melihat semua kuasa di situ yang berkumpul di situ tuh bubar Pak katanya. Saya yang ngobrak-abrik, bukan saya yang ngobrak-abrik, tapi Bapak Yahweh, malaikat Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa. Melalui elemen-elemen itu luar biasa, sungguh dahsyat, luar biasa. Kesaksian ini sudah saya sharingkan pada Ibu Adasa Fangfang, pada Ibu Trivena, dan kali lagi kami ucap syukur atas bimbingan dan juga arahan Pak Yosef Roy bisa menguatkan kami sekeluarga dan kerinduan kami di sini biar menjadi berkat banyak jiwa-jiwa dimenangkan yang undur dari Bapak Yahweh dikembalikan sebelum terlambat. Nah, ada satu kesaksian lagi, mohon maaf Pak. Suami saya kan sering kalau kerja itu sambil menginjili ya, memberitakan kebenaran Bapak Yahweh, Tuhan yang benar, Juru Selamat yang benar. Nah, dia sebutkan hanya satu-satunya itu adalah Bapak Yahweh Yesua itu yang disalib itu yang bisa menyelamatkan, menebus dosamu. Akhirnya dia itu kentuti Pak. Waktu suami saya itu setiap hari tidak henti-hentinya kasih pengetahuan mereka karena mereka penjual martabak. Suami saya terus berani biar Bapak Yahweh yang dimuliakan. Saya tidak punya utang darah pada mereka, saya kasih tahu semua. Akhirnya dia kentuti. Setiap suami saya tuh memberitakan kebenaran Bapak Yahweh, nama yang benar dia kentut. Tidak lama, 1 bulan dia kena kanker di hidung. Terus akhirnya merambat ke mata, dibuat buta. Akhirnya ke otak, 2 bulan Pak. Mati, meninggal. Itu sempat kentuti Bapak Yahweh. Bukan suami saya yang dikentuti, tapi suami saya membawa kebenaran, nama yang benar. Tapi mereka meresponnya dengan kentut. Kalau yang enggak kentut, masih hidup sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Itu ya kerja bersama suami saya. Luar biasa. Suami saya sebetulnya mau kesaksian, tapi beliau itu kan pemalu, Pak. Izin katanya. Nggak bisa menyusun kata-kata. Kalau ibadah aja suka ngumpet. Kadang saya tarik-tarik, sini kamu mau rapture enggak? Enggak. Kamu enggak kebagian loh kalau rapture kamu ngumpet. Gitu. Nanti malaikat Bapak Yahweh nyari-nyari. Tapi Bapak Yahweh ketok nih, Bapak Yahweh ketok. Betul, Bu. Tapi sudah Pak Yahweh rasa ngumpet Bu, rasa ngumpet Pak Palio, nang Pak Yahweh. Iya, oke, siap. Lah, Pak Erwin sama Bu Endang kadang tanya mana Bapak. Lah ini saya tarik, suruh nongol. Nah, ketika 1:30 dikasih mimpi suami saya itu sama Bapak Yahweh itu suruh bangun kamu berdoa, bangun 1:30 mendoakan menantumu akan melahirkan. Benar Pak, 1:30 itu menantu saya dibawa ke rumah sakit. Dia tinggal di Jogja, saya di Gunung Kidul. 2 kali. Bangunkan 2 kali. Akhirnya berdoa. Nah, menantu saya melahirkan dengan selamat. Dan saat itu juga setengah jam kemudian belajar bahasa Ibrani dari Alef sampai Tau sampai dibolak-balik. Dia heran sendiri kenapa bisa hafal, kenapa saya seperti ini. Lah itulah kuasa Bapak Yahweh yang luar biasa.
Iya. Terima kasih Puji Bapak. atas semua donatur yang baik sama kami, yang memberi kami banner free beserta putri kami, Bapak Yahweh yang mengembalikan semuanya karena beliau pada nabur ke tanah yang subur menjadi benih yang unggul. Luar biasa. Bapak Yahweh yang mengembalikan berlipat kali ganda. Itu Pak, mohon maaf kesaksian saya agak panjang. Kiranya menjadi berkat bagi mempelai-mempelai Yesua HaMasyiah. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Salam Pak Yosef Roy dan semuanya. Tim Arizona Ibadah Savang-Bang. iya, haleluya. Terima kasih itu Ibu Rubini. Ya, terima Ya, kasih atas kesaksiannya. Ya, haleluya. kita bisa melihat ya bahwa alam supranatural itu memang real, ya, memang betul-betul ada. Ya, dan puji Bapak Yahweh, kita dapat anugerah walaupun kita tidak melihat, namun percaya. Yesua sudah mengatakan, berbahagialah walaupun kamu tidak melihat, tapi percaya. Ya, percaya ada dasarnya. Dasarnya adalah dafar Elohim, dan itu adalah kepastian. Kepastian. Ya, Amin. luar biasa. Ya, jadi Amin. dengan kita tidak melihat bukan berarti kita buta sama sekali, tidak. Tapi kita punya sarana yang sangat luar biasa, kelengkapan yang sangat luar biasa, fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Adon Yeshua, yaitu firman-Nya, perkataannya, kuasanya, darahnya, rohnya, ya, memperlengkapi kita dengan ajaib, ajaib luar biasa, luar biasa. Ya, ya kalau nggak disaksikan ya, saudara nggak terbuka. Cuman ngibar-ngibarin gitu, itu bukan cuman ngibar-ngibarin banner, saudara. Ya, ternyata roh perkemahan malaikat-malaikat yang jatuh porak-poranda, wes bubar-bubar, ya, diusir nih dari sini tempatnya. Wah, Yahweh Elohim yang bekerja dengan luar biasa, ya, diusir, ya, dahsyat, dahsyat. Puji Bapak Yahweh, ya, luar biasa. Saya tunda dulu Pak Yosef Roy karena ada kerjaan yang Oh, mendadak di Bekasi, ya, Pak. ya, terima kasih Bu Ana, nanti sampai ketemu ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi hati-hati ya. Bagi mereka yang sampai sekarang ngentut secara spiritual. Ngentut fisik mati, saudara. Kena, kena cancer. Saudara ngentut secara spiritual. Ngerti maksudnya? Saudara kasih tahu pengertian, daftar Elohim sudah semakin dekat waktunya. Saudara mengabaikan itu sama dengan saudara ngentuti ya kebenaran daftar Elohim. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Udah ada Pak satu itu kejadian itu yang mualaf itu Pak, yang ngentutin Alkitab Pak, kan udah lewat juga dia Pak. Iya, 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 betul, betul. Ya, di Manado itu. Iya, iya, betul itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi, mungkin mulai sekarang posisi ngentut harus diperhatikan ini ya. Nanti malaikat Bapak Yahweh nampar itu sama dengan tadi kan Herodes. Saya nggak bisa membayangkan ya. Tapi nanti kita akan lihat ya. Kira-kira, mohon maaf, Bapak, Ibu Rubini suaminya Pak, siapa namanya tadi? Iya. Pak Palio, Pak. Oh, iya, Pak. Pemalu. Ya, Pak Palio. Ya, Pak Palio, siapa Pak Palio? Ya, ada kesaksian di mana Stefanus, ya, Stefanus yang dirajam batu, ya, dirajam batu,
mati dan ada yang mendapat penglihatan ya bahwa dia di tempat di mana dia dilukai kepalanya itu dapat apa itu namanya permata-permata ya di lukanya dia itu ada kesaksian, saya pernah dengar kesaksian dari Korea ya, jadi tempat di mana luka-luka di kepala, di sekujur tubuh yang ditimpuk sama batu-batu yang keras, yang besar itu, saat dia dibunuh dirajam batu, ternyata itu menjadi kemuliaan, ya kemuliaan. Nah ini kita tinggal tunggu mainnya saja, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Itu kentutnya itu jadi model apa begitu di Siamayem. Saya nggak ngerti ini jadi model seperti apa, tapi yang jelas luar biasa. Ya kasih tahu kebenaran daftar Elohim dikentuti orang. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya luar biasa, puji Bapak Yahweh. Iya, Bongkahan besar itu, Palio. Bongkahan besar itu nanti Pak Palio terima. ya kita tinggal tunggu saja nih. Ya, kan Yesus pernah mengatakan berbahagialah engkau yang apa itu namanya? Disiksa karena namaku ya, atau karena Saya teraniaya karena teraniaya ya, teraniaya ya. Iya, jadi ada upahnya, ada mahkotanya. Ya, mungkin Emang nggak berhenti mungkin Pak, ya, nggak pernah berhenti ketemu siapa saja mengabarkan Bapak Yahweh Yesua nama yang benar satu-satunya, nggak takut Pak. Dikentuti pun haleluya, nggak nyerah. haleluya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya mungkin nanti di Syamayim siapa tahu ada yang iri kali ya. Taugi itu di dunia saat itu lebih banyak yang ngentut buat saya begitu. Untuk memberitakan nama Yahweh dikentutin orang. Iya, tapi anugerah orang beda-beda ya. Puji Bapak Yahweh. Bagian manusia beda-beda. Ya, Rasul Paul mengatakan ada yang menabur, ada yang bagian menuai, menanam, ada yang bagian menyirami, ya, ada yang tapi semua yang memberi pertumbuhan adalah Elohim Yahweh. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, luar biasa.